dulu. Tapi tentunya pasti kita bakalan dihibur untuk acara hari ini. Ya, oke. Circle kalian sudah siap? Sik. Masih persiapan ya dia? Oke, sudah siap tak? Jadi Sudah kalian siap. persilakan. Baik, circle KDM sudah siap. Oke, sudah siap? Circle KDM presentasi dimulai. Sik, udah mulai. Stop. Level simen, tadinya saya mau hari Senin, tapi karena hari Senin Dia kenal saya dia kemarin. Siapa? Saya bolos sekolah terus, Pak. Dia bolos. Kamu? Siapa? Saya tawuran. Apa ini tawuran lagi ya? Kok mah kamu? Siapa? Saya balapan jalan raya, Pak. Balapan terus dapat apa aja di sini teh? Selain belajar disiplin, kami membentuk tim, Pak. Namanya KDE. Iya, ada yang lain. Bukan KDE yang itu, Pak, tapi KDE Kolaborasi Dalam Visi. PT Realitas Teknik Industri terletak di Karawang, Jawa Barat, dan kami dari Plan 1. Core value kami exist, workplace with happiness. Core value kami terpublik di Malaysia. Dan berikut adalah mas stamping dan welding yang dikerjakan di PT Adi Awinsa. Dan berikut adalah profil tim visi kami dibentuk pada bulan Mei 2024. Saya Kang Dede dan ini siswa-siswa saya. Siapa? Saya Fahmi sebagai tim leader. Siapa? Saya Thomas sebagai notulen. Siapa? Saya Yunus sebagai anggota dan rekan saya Nyaran sebagai anggota, Pak. Terus tugas dan tanggung jawabnya? Siapa? Membuat produk yang baik, Buat kualitas produk yang baik. garansi kualitas, Dan target tercapai. Selanjutnya struktur organisasi kami dari produksi 1 Departemen Welding. Untuk skill dan level asesmen kami saat ini kami berada di zona C. Selanjutnya untuk flow proses yang ada di PT ASI dimulai dari coil center, material planning control, lalu ke stamping. Lanjut ke leg store, kemudian ke bottom pass. Selanjutnya clean welding dan fokus utama di sesori spot welding disingkat SSW. Selanjutnya ke finish good dan hingga customer utama kami yaitu PT ADM. Melalui diskusi dengan manajemen, kami memperoleh informasi bahwa di tahun 2024 akan ada penurunan proses penjualan otomotif dipicu berbagai faktor. Maka hal ini menjadi tantangan kami untuk meningkatkan efisiensi proses welding dan meningkatkan kualitas untuk produk Daihatsu. Frekuensi temuan internal welding mencapai 223 dengan problem tertinggi di lab SSW. Selanjutnya menemukan tema memaksimalkan kualitas produk dengan efisiensi proses welding dari identifikasi KP welding. Diperhatikan pada quality terdapat 43 problem quality internal kami. Maka kami sepakat untuk fokus pada quality internal kami. Dari identifikasi sub KPI Departemen Welding, SSW menyumbang tertinggi dengan 43 temuan. Lalu kami paretokan SSW 2 menyumbang tertinggi dengan problem nut salah spek. Dari segi tangible dan intangible sendiri diibaratkan jika satu nut sama dengan Rp200 per pieces dan terjadi problem satu kali dalam 1 tahun, maka kerugian yang dihasilkan sebesar lebih dari Rp151 juta. Berdasarkan data di atas, kami dan tim sepakat mengangkat tema Menanggulangi problem di SSW 2. Kami sudah sejalan dengan materi departemen. Kumpulkan data saat ini dengan benar, lanjutkan. Siapa? Selanjutnya menetapkan target memaksimalkan efisiensi proses welding dengan target tercapai sebelum berbisnis terdapat 4 kali temuan. Saat temporary action terdapat 3 kali temuan dan after berbisnis target kami 0 temuan. Selanjutnya dari level assessment skill kami saat ini berada di zona C dan target kami melangkah ke zona B. Kami menggunakan metode SMART jika target kami tercapai proses kerja menjadi ekonomik dan additional financial benefit. Selanjutnya target manfaat XCDP dari safety target kami 0 accident. Dari quality tentu saja 0 flow out. Dari cost tentu saja 0 client customer. dari delivery. Target kami delivery on time. Dari people pekerjaan saya ingin yang menyenangkan. Step 3, analisa kondisi yang ada. Hasil dari observasi proses SSW, mulai dari WI, TSK, dan LKH, kami tidak menemukan problem. Tapi, mesin SSW kami masih manual. Wah. Selanjutnya garansi kualitas proses kami lakukan pengecekan selama 75 menit per mesin, sedangkan mesin kami ada 6, maka 450 menit per hari. Ini pasti melelahkan. Dari analisa 4M+1 dan SSW ternyata main mesin dan equipment terdapat masalah. Dari mesin sendiri SSW 2 tidak bisa menggaransi kesalahan parameter dan juga
channel parameter masih manual. Dari men, pengecekan masih visual manual. Kemudian dari environment penempatan bognat yang tidak jelas. Juga terdapat beberapa tipe NAT. Banyak sekali. Selanjutnya, Anaseba. Hasil dari kema lapangan dan brainstorming yang kami lakukan, kami menemukan 4 akar masalah. Yang pertama dari main beku kurang maksimal karena proses kami masih manual. Yang kedua dari environment tidak ada layout dan tipe jenis pada box NAT. Dari mesin dan tool tidak ada alat yang mengkarensi kesalahan parameter dan mesin tidak ada Kokayoke deteksi NAT. Selanjutnya uji penyebab akar masalah. Dari 4 akar masalah, faktor mesin menjadi prioritas utama kami untuk meningkatkan kualitas dengan berdasarkan otomatisasi dan digitalisasi sistem. Maka kami sepakat Faktor mesin menjadi prioritas utama kami. Step 5, rencana penanggulangan. Di era revolusi industri 4.0, semua itu semua pada otomatisasi dan digitalisasi melalui pilar 3W yaitu winning concept, winning system, dan winning team. Selanjutnya kami melakukan brainstorming untuk menentukan ide implementasi dari auto sendiri ada alat deteksi NAT atau navi, sliding door, chip check, dan channel parameter. Lalu untuk non auto sendiri ada addressing bognat dan training on Jitsu. Ide yang sangat bagus kawan, karena jika tidak ditangani akan mempengaruhi produktivitas. Siapa? Selanjutnya penentuan ide dan PIC terkait. Kami harus mengeluarkan biaya dengan total Rp51.520.000. Selanjutnya manajemen risk, kami melakukan uji kelayakan dengan menghitung visibility, CR, dan ditambah lagi dengan potensi problem customer yang sangat beresiko. Sampai ratusan juta problem customer. Ya, jadi gini, karena posisi NAT yang ada di body unit menyebabkan tingkat perbaikannya sangat sulit, maka kami harus mengganti body unitnya. Gitu ya. Selanjutnya untuk pemetaan kompetensi mulai dari instalasi pneumatik, administrasi elektrikal, dan mekanikal. Setelah itu kami melakukan benchmark, kemudian mentoring dengan atasan, lalu kami melakukan training eksternal bersama PT ADM dan PT Wadat Solution. Selanjutnya, rencana penanggulangan. Penanggulangan pertama pemasangan handy napi. Untuk menentukan ukuran holder napi, kita mengukur ukuran holder luar dari handy napi. Adapun komponen utama dari handy napi yaitu handy napi slide unit sama handy napi controller. Dan flow penanggulangannya yang pertama kami semua menyiapkan equipment handy navi dan melepas holder bawaan SSB, memasang handy navi dan melakukan trial error. Ini semua kami lakukan di in-house. Dari analisa KPA, kami menemukan ada potensi kerusakan pada koridor napi, yaitu pada saat power proses ada potensi untuk tersenggol. Maka dari itu untuk penanggulangan kami menambahkan cover pada motor napi dan untuk evaluasi hasil. Oke, jadi hasilnya ketika terjadi NAT salah spek, NAT TA, NAT terbalik itu bisa terdeteksi dan mesin tidak bisa berproses, lalu alarm menyala. Selanjutnya pemasangan sliding door dengan langkah utama yaitu menentukan dimensi sliding door dan menentukan slot silinder yang akan dipakai. Dan untuk komponen utama yang digunakan ada silinder, solenoid, push button, dan selangan bis button. Selanjutnya proses improvement dari sliding door. Mulai dari desain, fabrikasi, install sampai dengan trial, semua kami lakukan di in-house. Dan kami juga melakukan analisa. Yang pertama, sliding door tidak bisa terbuka karena plat yang kami gunakan tebalnya 5 mili terlalu berat, maka kami ganti dengan ketebalan 2 mili. Jadi saat proses tanganan, manpower akan terdeteksi dan sliding door akan terdeteksi tidak terbuka dan alarm akan berbunyi tit tit tit. Problem NAT bisa diatasi. Penanggulangan yang ketiga pemasangan chip check. Untuk proses desain yaitu menentukan posisi pada proximity deteksi NAT, dan untuk komponennya sendiri yaitu ada sensor proximity, locating pins, indikator lamp, dan chip robot yang tidak terpakai. Kemudian flow proses improvementnya dimulai dari desain, fabrikasi, install, wiring, dan trial semua dilakukan secara in-house hasil kolaborasi dengan pihak supporting. Hasil analisa FMMA, kami masih menemukan kesulitan pada saat pemasangan part dan chip check. Kemudian kami tanggulangi dengan penambahan stopper supaya pemasangan lebih mudah. Dan hasilnya ketika terjadi masalah posisi, manpower tetap melanjutkan pemasangan ke part dan chip check, tetapi sliding door tidak akan terbuka. Selanjutnya pemasangan switch analog untuk mengganti channel parameter pada mesin SSW. Equipment utama yang kami gunakan relay, counter, timer, dan panel box. Selanjutnya untuk flow proses mulai dari prepare komponen sampai dengan trial dan error semua kami lakukan di in-house hasil kolaborasi dengan pihak supporting kami. Selanjutnya analisa FMA dengan temuan ketika terjadi error tidak ada deteksi apapun, lalu kami tanggulangi dengan penambahan buzzer. Jadi ketika terjadi error ada deteksinya. Untuk hasil improvementnya, manpower menjadi lebih mudah menggunakan switch selector 3 posisi. Selanjutnya pemasangan addressing dari bognat, pemasangan sampel pada bognat. Kemudian kami melakukan edukasi terhadap manpower. Selanjutnya kami melakukan training Bonjitsu. Kami melakukan training SOP quality awareness untuk meningkatkan kepedulian kualitas terhadap produk-produk kami semua. Selanjutnya kami menemukan kami
melanjutkan Genba ke lapangan. Ternyata kami menemukan masalah. Wah, masalah apa lagi sih? Jadi ketika pergantian item dan pemindahan channel ada potensi manpower lupa. Untuk mengatasi potensi masalah tersebut, kami membuatkan solusi, yaitu membuatkan sistem yang bisa mengkoneksi semua input channel dengan referensi panel welding robot. Lalu tim kami di asesmen oleh ADM dengan sistem yang kami namakan Adiosa Knot Protection System. Dan berikut adalah komponen dari panel ANDS sendiri. Ada PLC Omron sebagai kontrol utama untuk menghubungkan semua input POKAYOK yang ada dan bisa ditampilkan di layar HMI. Weh, bisa diapain kan itu? Betul Pak, bahkan sudah diyomongkan di 17 mesin. Wow, luar biasa. Sia-sia udah pikirin kawaran teh. Selanjutnya, problem mesin dan riset perbaikannya. Dari main yang sebelumnya cek skala visual, dan dari environment membedakan tipe nak hanya dari warna box, dan dari mesin yang awalnya menghitung hasil proses, dan dari mesin masih mengandalkan manpower untuk menggaransi kualitas. Sekarang semuanya jadi lebih mudah karena menggunakan sistem AMDS. Penonton, coba perhatikan performa mesin SSW kami. Saat ini dapat mendeteksi 7 problem masalah di problem NAT. Selanjutnya step 7, evaluasi hasil. Dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2024, problem NAT menjadi turun. Dengan ini kami nyatakan sukses. Selanjutnya evaluasi target dan level asesmen kami. Dengan ini kami berada di zona C, lalu saat ini berada di zona B. Dengan ini kami nyatakan sukses. Selanjutnya, manfaat SQCDP. Dari safety, kecelakaan jelas berkurang karena proses kerja yang tidak melelahkan. Dan dari quality menanggulangi blowout akibat human error. Dan MQI kami lebih dari 23 juta per tahun. Dan DP kami 2,2 tahun. Lalu dengan sistem ANDS ini kami berhasil menyelamatkan potensi kerugian akibat scrap unit sebesar lebih dari 151 juta rupiah. Dari delivery, tentu saja delivery on time. Karena semuanya terdeteksi dengan sistem AMDS. Dan dari people, manfaat SQCDP. Pekerjaan saat ini menyenangkan. Manfaat SQCDP kami nyatakan berhasil. Terima kasih tim ADM, hasil aktivitas yang memuaskan. Sama-sama. Step 8, standarisasi dan tindak lanjut. Setelah semua aktivitas yang perlu dilakukan, berikutnya adalah standarisasi agar hasil dokumen dapat diaplikasikan secara konsisten. Dan berikut adalah dokumen yang terampil dimulai dari cacit TPM sampai dengan SOP proses, semuanya terupdate. Selanjutnya training dan sosialisasi kami melakukan di tim member produksi 2 shift dan juga tim supporting. Selanjutnya tindak lanjut hasil dari KPI Productivity Departemen Welding dari line SSW oke. Dari line RSW 95% tercapai. Tetapi dari line PSW rata-rata pencapaian hanya di angka 81%. Wah, berdasarkan data dari Kandedi, kami sepakat mengangkat tema meningkatkan produktiviti di lab PSW. Aktivitas ini sudah kami lakukan dari mulai bulan Januari 2025. Berikut persetujuan atasan kami. Rencana yang sangat bagus, karena jika tidak ditanggulangi akan mempengaruhi produktivitas. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Sekian prestasi dari tim kadet. Main besar wae. Ayo bantu tuh. Oh ada Pak. Masuk atuh. Beli cabai ke Cimahi. Cakep. Pulangnya beli jati di Jepara. Cakep.